Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Taurus. Ada keinginan untuk membaca zodiak Taurus ya. Enggak yang lain dulu gitu. Tadinya mau Scorpio, tapi lebih ke Taurus dulu ya. Apa kabar zodiak Taurus satu minggu ini? Kabar zodiak Taurus hari ini. Oke. Oke. Ini sepertinya ada energi ya. Ini keluar semua nih satu kali kocokan aja. Ada hal di sini. Ya, ada hal. Ketika seseorang sudah bisa memberikan pelajaran-pelajaran penting terhadap orang lain, biasanya seseorang tersebut mempunyai banyak pelajaran-pelajaran penting dalam hidupnya juga yang masuk ke dalam jiwanya gitu. Di sini adalah seseorang yang jiwa Taurus yang udah terbuka dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi, kayak udah siap gitu. Udah siap akan segala hal yang nanti akan terjadi. Apapun itu. Ada high voltage, ada keyakinan, ada kekuatan ya, ada kemandirian dari seseorang ini tuh kayak yang kuat dan siap menghadapi setiap tantangan sih, seperti itu ya yang aku rasakan ya. Oke. Ini kartunya aku nggak pernah lama-lama sih kartu itu. Memang tujuannya adalah itu yang terbaik hari ini. Ini ada The Star. Ya. Ada aura The Star di sini. Hari ini zodiak Taurus berenergi star, aura star. Mungkin kalian nggak pernah nyangka ketika lagi di tempat seseorang ataupun lagi ada di kediaman siapa di antara teman-temanmu gitu, kamu itu terlihat sangat brilian. Ada aura di sini kekuatan kekuatan materialis, kekuatan materi ada di dalam jiwamu saat ini. Mungkin yang nggak disadari ya. Oke. Kita pisahkan antara kelemahan dan kelebihan di sini. Ada energi itu. Kalian adalah seseorang yang kuat secara logika, secara batin, yang mempunyai banyak pelajaran penting dalam hidupmu seperti yang udah saya sampaikan, dan menjadi star. Ada aura kekuatan di sini yang menyinarimu ataupun dirimu sebagai seseorang yang mempunyai sinar untuk orang sekitar gitu ya, dan mempunyai aura seseorang yang mempunyai finansial yang bagus. Ada finansial yang bagus di dalam jiwamu gitu. Kalau orang lihat kalian itu kesannya itu kalian itu adalah orang yang seperti seseorang yang matang dalam segi finansial kayak gitu auranya. Nah terus di antara ini ada tentang kegelisahan ya, perjuangan dan menyembuhkan rasa sakit di sini. Ada yang lagi sedih, menahan beberapa hal yang terjadi, kayak ada intervensi atau gerakan-gerakan yang menyakitkan. Jadi Taurus itu tahu kalau dari kejauhan itu ada gerakan-gerakan ya yang membuat dia merasa terancam, dia tahu, dan ada rasa di sini seperti yang harus segera bergerak dan mengakhiri sesuatu fase. Nah terus ini ada perjuangan, ada ingin memperjuangkan ketakutan ini. Kak, aku ingin memperjuangkan ketakutan demi kehidupan yang maksimal dan penuh dengan energi yang positif. Kenapa kak? Katanya gitu ya Taurus. Karena ada ini. Karena ingin ada sebuah pencapaian hidup, pencapaian materi itu sendiri. Dan ini nggak mau sampai terjadi salah paham gitu.
Jika terjadi salah paham, Taurus meninggalkan situasi tersebut. Gitu. Jadi Taurus itu senangnya ketemu sama orang-orang yang bijak, yang penuh dengan percaya diri, yang penuh dengan kekuatan secara materi. Bukan berarti Taurus itu matre, enggak. Dia lagi cari aura-aura kesuksesan kayak gitu. Nah, si aura kesuksesan itu nyerap ke si Taurus ini. Makanya Taurus saya sarankan jangan terlalu banyak masuk ke dalam dunia-dunia yang merumitkan jiwanya, karena Taurus itu mudah nyerap gitu. Kalau ada yang sedih itu acur-acuran bawaannya gitu. Jadi mending stabil, seimbangin ya. Ini misalnya hari ini ketemu sama teman yang lagi sakit, kita doain, kita jengukin. Ntar ada yang masuk ke dalam dirimu itu sebuah energi ketulusan ya. Tapi jangan larut gitu. Nah terus nanti besoknya ketemu sama klien-kliennya dia yang punya kekuatan dari segi materi, dari pola pikir. Dia nyerapnya itu dari situ gitu. Aura-auranya tuh dari orang-orang sukses Taurus mah. Makanya Taurus itu mudah sukses karena mudah menerima masukan yang positif. Kayak dia itu bisa mencerna dan mengalihkan situasi pikiran dia ketika bicara dengan orang-orang yang cerdas gitu ya, yang punya intelektual yang tinggi kayak gitu, yang mempunyai mata intelijen gitu, yang kuat dari segi pikiran gitu. Taurus mah jangan sampai ketemu yang toksik kataku ya. Nah, ketika si Taurus lagi sedih banget ya ketemu ama yang paling sayang sama dia nih, kangen sama orang tersebut, itu tuh jadi obat gitu buat Taurus tuh. Makanya Taurus nggak pernah lihat ya itu orangnya seperti apa, masa lalunya seperti apa, nggak pernah. Karena yang dilihat adalah dalemannya ya, kebaikan hatinya dan ketulusan jiwanya seseorang inilah Taurus itu lebih bisa masuk gitu. Kalau Taurus mah mau kenal sama siapapun juga nggak jadi masalah. Yang penting ada sinar keseimbangan aura kasih sayang yang tulus kayak gitu. Seperti itu. Taurus seperti itu ya. Jadi bukan pemilih, tapi memilah-milah yang mana yang nanti akan memberikan dampak produktivitas yang tinggi terhadap karir dan finansialnya. Oke. Nah, di sini ada ya dua orang yang lagi dipikirkan sama Taurus juga. Di samping dia lagi mencari aura-aura dan mencari energi, juga mencari pertumbuhan rezeki. Juga di sini ada dua orang di sini yang lagi dipikirkan sama zodiak Taurus. Oke, terlepas dari itu semua, di sini dituntut ya oleh alam semesta zodiak Taurus untuk sering bermeditasi, karena ini banyak yang dipikirin 1, 2, 3, 4 file dipikirin secara langsung dalam satu hari yang bersamaan. Ya, di sini tuntut untuk mencari energi yang paling positif. Di antara energi-energi orang-orang di sekitar adalah energi ketuhanannya mesti ditambah. Kayak gitu. Nanti biar tidak terjadi salah mengambil posisi pemikiran. Karena apa? Di sini ada tujuan yang paling utama di sini. Dari tujuan finansial dan semua tentang teman-temannya ini, yang paling penting sekarang adalah tujuan untuk mencari teman hidup yang paling sejati dalam siklusnya yang harus segera diselesaikan. Nah gitu. Nah ini ya, ada kompromi, ada satu kekuatan dari kedua belah pihak keluarga di sini yang mendukung dan memberikan support yang paling kuat di sini. Keluarga yang menyayangi Taurus di sini, ya. Kalian harus selalu bersilaturahmi dengan baik ya. Nah, tapi guys, di dalam menuju satu gerbang kehidupanmu nanti ya, dalam ya ini ada tujuan dalam pernikahanmu nanti di sini ya. Nah, kekuatan akan makin kuat karena ada the lovers di sini. Ada kekuatan spiritual. Jadi, pernikahanmu ini adalah takdir yang maha kuasa ini ya, yang masuk ke dalam hati di antara kalian berdua. Jadi bisa sampai ke gerbang pernikahan kayak gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan mentalmu yang dulu pernah disakitin sama orang lain. Juga ada yang pasanganmu juga disakitin sama orang lain, otomatis di sini ketemu. Jadi sama-sama menyembuhkan dan saling menjaga satu sama lain dalam ikatan yang suci itu ya. Jadi kalau yang sedih sama kesedih ketemu sama ketenangan, yang lagi sakit ketemu sama kesembuhan kayak gitu. Karena menikah itu adalah salah satu tugas manusia, karena di dalamnya ada
saling tolong menolong dalam kebaikan. Jadi ketika kalian ingin menikah, jangan takut karena ada nilai kebaikan yang sedang kalian mau jalankan bersama seseorang tersebut. Jangan takut akan rezeki yang nanti datang karena semua sudah diatur ya, sudah direncanakan dan sudah didesain sedemikian rupa. Oke. Ini ada tujuan yang clear, tapi masih dalam bentuk membedakan dan memilah pola pikir yang tadi, yang mana yang mesti segera dilakukan, mana yang depending gitu. Jadi jangan semuanya langsung masuk ke dalam benakmu ya, nanti berat. Jadi jangan terlalu jauh berpikirnya, di sini-sini aja dulu, yang indah-indah aja dulu di hari ini. Kayak kita tahu resikonya itu ketika berkomitmen apa, dan resiko kalau nggak berkomitmen apa ya. Menurut aku tuh paling berat itu resiko tidak berkomitmen, karena sia-sia ya kalau tidak berkomitmen. Jadi komitmen itu sangat penting. Hubungan kekerabatan kayak kita menjalin silaturahmi dengan jalur legal yang resmi, yang benar-benar menikah itu sakral, itu lebih baik daripada sekedar pacaran. Karena apa? Ada nilai kebaikan tersebut yang tadi udah dijelasin kayak gitu ya. Kalau misalnya ada kekuatan-kekuatan yang membuat kalian merasa ingin menjalankan sesuatu hal yang sifatnya sakral, berarti itu urusannya dengan unsur ketuhanan. Karena di sini ada campur tangan alam semesta dalam menggapai impianmu untuk bisa bersama dengan seseorang tersebut. Sama juga orang tersebut juga akan dari ikatan the lovers ya tadi ya. Ada ikatan spiritual yang menuntun. Jadi ada alam semesta yang menuntunmu untuk selalu bersama gitu. Entah itu dari awalnya tuh sahabatan dulu gitu ya, temenan, kayak kita saling mengisi kekosongan satu sama lain dan saling memberikan dukungan. Dukungan itu banyak ya, bukan dari materi aja, dari perasaan juga ya, saling percaya juga, itu sebetulnya support. Support juga itu bukan berarti materi ataupun harus ada angka di sini ya, tapi adalah kepercayaan batiniah, itu sangat penting. Jadi ketika seseorang akan menjalani satu tujuan, ada yang membesarkan hati, itu sebetulnya udah bagian dari alam semesta yang ngaturin itu. Ini misalnya ada teman atau kerabat nih. Kerabat udah ngasih solusi kayak gini. Kamu jangan takut menghadapi seseorang itu. Kamu jangan ngerasa terbebani atau apa. Itu sebetulnya bagian dari alam semesta ini yang memberikan dukungan, itu adalah sebagai pelancar gitu. Pelancar daripada tujuan kamu ke depan gitu. Jadi jangan perhatikan orang-orang di sekitar juga yang kurang respect di sini. Cari orang yang respect. Misalnya ada 4 orang yang nggak respect 2, berarti kalian mesti dealing sama 2 yang respect itu aja. Gitu. Ngapain? Kita nggak bisa terus-terusan pura-pura merasa baik, merasa tenang gitu dengan frekuensi yang bukan frekuensimu kayak gitu. Yang ada cuman lelah dan lelah gitu. Jadi pertahankan ini kebijakan dalam jiwamu itu ya. Dan kekuatan The Star ini pandangan yang luas tentang kehidupan ke depan juga. Kalian akan bersinar terus kok. Soalnya ini juga ada ini tuh bicara tentang ekonomimu ya, tentang finansialmu yang bagus ya. Yang udah tahu tujuannya. Ada 9 tujuan di sini yang kuat gitu. Entah di sini ada seseorang di antaranya yang nonton video ini, ada yang suka dengan angka 9 mungkin ya. Ada yang suka dengan angka 1 gitu. Ada yang suka dengan angka 3 di sini mungkin ya. Karena 9 ganjil ya. Berbicara tentang kekuatan batiniah kayak gitu. 3 sama 1. Kalian adalah orang nomor 1 di hati seseorang yang sekarang kalian lagi fokusan. Cuman lagi pada mikirin gimana supaya bisa nyambung gitu. Bisa sinergi, bisa saling memahami satu sama lain. Kayak gitu ya. Ini kartunya keluar semua. Dikocoknya cuma berapa kali? Sapolnya cuma berapa kali ya. Tapi di sini ada kekuatan yang mengatakan seperti ini. Udah gak usah capek-capek deh Taurus. Semuanya juga akan berjalan dengan lancar maksudnya. Kayak kalian lagi banyak hal yang mau dilakukan gitu. Antara keluarga, antara mungkin di sini ada yang single parent ketemu gitu ya. Ada duda ataupun janda di sini yang akan bersatu gitu. Kata kartu ini berbicara jangan pernah takut dengan hal yang belum pernah terjadi. Jadi hadapi hari ini penuh dengan keyakinan dan kepastian. Semuanya udah ini adalah tentang
skenario gitu. Semuanya nanti akan ada yang bantu kamu tuh, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, jangan takut gitu. Kalau ada yang mau nikah kayak gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan gitu. Kita tahu bahwa ini akan berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi kalian masih bisa mencari jawaban yang tepat tanpa harus banyak menekan situasi-situasi yang menyakitkan di sini. Jadi lebih ke arah mengalir aja gitu. Kalau ada orang yang dukung ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada yang dukung ya nggak apa-apa, alhamdulillah juga gitu. Datang yang baik alhamdulillah, datang yang buruk alhamdulillah, syukurin aja gitu. Yang penting kalian berdua punya niat yang baik sih, gitu-gitu aja dari dulu juga. Karena banyak orang yang gak suka dengan setiap ada orang yang mau berniat untuk baik, karena menikah itu adalah ibadah, ya kan? Setiap ibadah itu pasti banyak cobaan agar apa? Tuhan tuh mau mengangkat kualitas keimananmu di sini, yaitu ya. Kalau kalian memang di sini bisa menjaga diri dengan baik, bisa menjaga iman dengan baik, Tuhan akan jaga dirimu biar sampai ke jenjang selanjutnya kayak gitu. Terlepas dari itu semua, siapapun yang ingin meniatkan untuk dirinya baik gitu ya, akan menjadi baik pada akhirnya. Seperti itu ya. Jangan terburu-buru juga melangkah di sini ya. Jangan terburu-buru melangkah ya di sini. Pilih di antara kedua itu yang mana yang tepat. Jangan sampai salah menentukan pilihan. Kalaupun udah pernah gagal di masa lalu gitu ya, belajar dari kegagalan itu supaya tidak gagal lagi. Benar? Ya. Sampai benar-benar perasaanmu tuh majunya ke sini kayak gitu, yakinnya tuh ke sini, percayanya ke sini kayak gitu ya. Nah di sini perhatikan juga keuangan yang akan segera hadir dengan penuh dengan keyakinan tersebut, penuh dengan keyakinan dan keuletan di sini ya, karena kalian akan merayakan kebahagiaan itu. Di sini akan ada perayaan ya, mungkin sebuah resepsi pernikahan di sini ya. Oke, selamat yang menuju kebaikan ini. Mudah-mudahan dilancarkan. Oke, the bottom of the deck-nya ada kesuburan. Jadi jangan takut guys, ketika kalian menikah itu rezekinya jadi bertambah kayak gitu ya. Di sini ada yang mau segera mensegerakan hubungan dan meresmikan itu menjadi keluarga yang utuh. Itu di antara keduanya gitu ya. Ini langsung ke tentang kehidupan ke depan ya. Keren banget nih zodiak Taurus ya, mudah-mudahan dilancarkan. Nah ini sekarang aku mau bacain untuk ininya apa sih, perasaan di antara keduanya ya. Kalau ini kan tujuan di antara keduanya, ini perasaan yang sedang dirasakan oleh kalian berdua gitu ya. Entah yang kalian dulu atau nanti dia dulu, barengan aja ya kayaknya ya. Mudah-mudahan bisa lebih sinkron. Oke, selanjutnya. Gak apa-apa ya, agak banyak wajangannya. Terus ini ada The Star juga sama, The Star. Aku belum shuffle. Ada The Star. Orang tersebut mencintaimu di sini ya, sangat mencintaimu sampai tumpah ya. Jadi sangat mencintaimu di sini dan kalian adalah The Star buat dia. Seseorang yang sangat berarti kayak gitu. Tapi beberapa ada energi yang aku lagi memaksimalkan dulu keadaan ini biar nanti di waktu yang tepat ini ada kartu yang lain masuk. Apa nanti aku baca aja. Ini tuh ada yang memang sama-sama punya rasa takut ya, tapi tetap memperjuangkan satu sama lain. Ada rasa takut saat jalan ke tempat yang menuju gerbang kebahagiaannya itu. Di sini masih ada rasa takut, tapi ada seseorang itu mau datang ya ke kalian. Tapi seseorang tersebut lagi mencoba untuk mulai menguatkan niatnya itu. Rokoknya mana? Rokok mama? Boleh deh kan? Mana tadi? Nah, lagi mencoba untuk memaksimalkan tujuan gitu ya. Nah ketika seseorang tersebut ini tujuannya udah mulai stabil, udah mulai kuat, nanti dia itu bakalan datang ke kalian karena masing-masing lagi mempersiapkan
perasaan masing-masing di sini ya. Nah, tetap di sini ada ikatan spiritual yang tadi ya. Di sini nanti ada yang benar-benar udah ngerasa alam itu selalu menuntun untuk bisa bersama dengan kalian. Oke. Kalian kalau misalnya bersama ini ya, cepat dikaruniai momongan kayaknya ya. Oke. Sama-sama punya kekuatan yang berasal dari jiwanya masing-masing gitu. Banyak yang ngasih tahu ke masing-masing di antara kalian berdua itu. Ada yang kurang suka, kurang setuju gitu. Tapi kalian sama-sama nggak mau dengerin. Jadi sama-sama di sini ya. Energinya ada yang samaan, twin flame gitu. Kalian tetap fokus bersama dalam suka dan duka di sini. Apapun opini orang, banyak yang mengatakan hal-hal yang negatif, tapi kalian tetap maju ke depan karena kalian nggak mau lagi terpisah di sini. Karena ketika kalian berpisah itu ada perasaan yang sangat hancur di antara keduanya. Masing-masing punya perasaan yang sama, gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada sebuah kekuatan yang menyimpulkan bahwa dirimu ini sudah ada di hatinya sudah lama, ataupun orang tersebut juga sudah lama berada di dalam hatimu dan kayak gini, kayak tato gitu ya, membekas gitu kebaikannya ataupun kebaikanmu membekas ke dia, dan satu sama lain pada saatnya akan saling membantu dan saling mensupport satu sama lain. Jadi jangan takut tentang rezeki ke depan karena kalian nanti akan memetik hasil yang banyak seperti itu ya. Oke, aku baca dulu inisial nama ya, karena ada azan ini jadi aku harus cepat-cepat. Oke, di sini ada huruf P, H, O, S, T, Y, I, T udah, I udah, O udah, N, D, E, R, G. Oke. Aku baca dulu ya. Passenger. Oke. Ini ada hubungan yang LDRan juga ada. Yang udah berpisah, ketemuan lagi, atau hubungan di masa lalu yang sempat break lalu comeback menjadi teman, sahabat, dan bisa jadi jodoh. Atau di sini ada the pause terakhir. Jadi kamu itu sama dia adalah pause terakhir dan dia juga ke kamu adalah pause terakhir. Pause terakhir itu artinya gini. Dia sama siapa, kalian sama siapa gitu. Bersatu di satu tempat terakhir. Jadi kalian itu tempat terakhir pencarian dirinya terhadap cinta sejatinya. Ataupun bisa vice versa. Orang tersebut adalah cinta terakhirmu di sini kayak gitu ya, yang memberikan yin and yang. Ya, yin and yang itu gambaran kekuatan antara kebaikan dan keburukan menjadi seimbang, bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi ada yang kayak seseorang tersebut bisa ketemu denganmu itu karena sudah ditakdirkan, dan dirimu juga udah ditakdirkan bisa ketemu. Sama kayak waktu aku lagi cerita ke kalian, segala sesuatu di sini udah takdirnya Tuhan. Jam berapa aku bikin video ini, apa yang mau aku omongin di video ini semua sudah ketentuan yang di atas, ya kan? Di sini ada yin and yang, perubahan tentang situasi yang bagus ke depan, karena di antara kalian berdua ini ada sistem kesembuhan dari dua belah pihak. Dia sembuh ketemu kalian, kalian juga sembuh ketemu dia. Artinya ada ketulusan, garis khatulistiwanya tuh nyambung gitu. Antara hitam dan putih itu sama-sama saling membekali satu sama lain gitu. Dia ada kekurangan yang bisa ditutupin sama kalian, kalian punya kekurangan yang bisa ditutupin sama dia gitu ya. Artinya adalah jodoh adalah ketika dua insan ini bisa menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing di antara kalian berdua kayak gitu ya. Siapa lagi? Nah,
Ada beberapa juga yang kalaupun misalnya di sini udah ketemuan itu akan hijrah juga ke luar negeri ya. Bisa aja kalian nanti punya rumah di sana, ataupun yang ada dari luar yang ke Indonesia gitu ketemu dan berhijrah di Indonesia dan stay di Indonesia kayak gitu, atau sama-sama kerja di luar dan stay di Indonesia, ataupun sebaliknya bisa keluar gitu, luar negeri gitu ya. Terus ini sebetulnya energinya adalah energi yang lama banget sudah dicita-citakan mungkin ya sebelumnya sama kalian. Kalian tuh pernah ketemu sama seseorang tersebut dan punya gambaran seandainya mungkin dia itu jodohku atau bukan ya. Kok perasaan aku kuat banget nih. Ada kekuatan perasaan yang dalam di antara kalian berdua gitu yang memberikan rasa nyaman dan rasa yang sangat kokoh di sini ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa lancar gitu, karena apa, alam semesta mendukung kalian berdua ini untuk tetap kuat sama satu sama lain, karena ada energi yang masing-masing itu menyeimbangkan pola pikir masing-masing. Jadi ketika kalian ketemu sama dia itu tenang, ataupun ketika dia ketemu sama kalian itu tenang gitu, sama-sama punya kepercayaan yang kuat di antara keduanya gitu. Dia percaya bahwa kalian setia sama dia, dan kalian juga tahu kalau dia percaya satu sama lain. Itu kayaknya ada the lovers gitu ya. Halangan dan gangguan itu biasa, namanya juga dua insan manusia yang akan segera melaksanakan akan melaksanakan sesuatu yang sangat sakral tadi itu ya. Ada yang di sini yang segera yang akan mensakralkan hubungannya demi kebaikan dan punya tujuan untuk saling memahami dan saling menjaga satu sama lain kayak gitu ya. Oke, ada 3 kartu nih yang nyempil sih. Ini kartu yang lain, coba aku baca apa sih. Oke, yang tadi ya kayaknya ini tentang sesuatu hal cinta yang begitu dalam di antara keduanya dan bisa menutupi kekurangan dan kelebihan yang tadi itu. Jadi ketika ada kalian, dia tuh ngerasa terisi perasaannya atau satu sama lain terisi gitu. Ada 3 kartu. 3 diartikan adalah tentang keberuntungan, tentang sebuah perubahan hidup, ya kan? Tiga rasa gitu. Mungkin kalian ada sesuatu hal yang bisa menutupi kekurangan dianya tuh 3 hal. Kayak dia bisa mengerti kalian 3 hal. Jadi banyak yang dia berikan kepada kalian itu melalui perasaan yang begitu besar ini, menyebabkan kalian itu sama seseorang ini tuh bahagia kayak gitu ya. Dibandingin sama yang lain mungkin ada perbedaan ketika bersama ini. Nah, kelebihan dan kekurangan ini membuat kalian itu jadi punya keyakinan yang besar kayak gitu ya. Oke. Mungkin cukup segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Taurus. Semoga segala sesuatu yang akan segera kalian hadapi ini diberkahi ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena niat yang baik, segala sesuatunya pasti ada bantuan dari semesta ya. Jangan pedulikan juga omongan orang yang kurang baik, karena di sini bisa mengganggu juga tujuan ke depan ya. Udah biasa kalau ada hal-hal yang negatif, karena kita akan menuju hal yang positif. Karena segala sesuatu itu ketika kita sadari bahwa memang selalu aja ada hitam dan putih seperti yang ini. Kalau kalian kuat, semuanya yang ada di sisi-sisinya itu akan terlempar lah dengan sendirinya ya kan. Alam sedang memberikan kayak alam itu sedang menyeleksi mana aja yang nanti pantas buat bisa kalian sayangi lah kayak gitu di antara beberapa pihak. Oke. Nah, itu aja. Makasih udah nonton videonya. Semoga kalian banyak banget yang aku doain ya. Semoga berhasil aja lah. Semoga diberikan kekuatan ya, dilancarkan, dikuatkan. Oke, makasih. Semoga resonate. Kalaupun misalnya nggak resonate, berarti bukan rezekinya kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua ya. Makasih Taurus. Dadah.